kelompok pada kesempatan kali ini di Pondok Pesantren. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana hari ini? Harinya bahagia tidak? Apakah bersedih atau ada cerita? Bahagia sekali. Mbak kita nggak diam saja. Di sini saya akan sedikit memberi bimbingan kepada kalian, dan saya membawakan tema yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu berjudul kemandirian. Nah, sebelum bimbingan ini berlangsung, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Salah satu bisa mungkin doa. Oke, saya pimpin ya teman-teman. Untuk memulai diskusi atau materi pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mbak Anita telah mau memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memberi selingan, yaitu ice breaking. Saya akan membagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Games ini saya berikan nama sedang apa. Nah, bisa dimulai sekarang dari Mbak Anda. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang masak. Sedang masak. Sedang masak sekarang. Sekarang masak apa? Masak apa sekarang? Masak kangkung. Masak kangkung sekarang. Sekarang kangkung apa? Kangkung panjang. Kangkung panjang. Kangkung panjang sekarang. Sekarang panjang apa? Tangan. Panjang tangan sekarang. Sekarang tangan apa? Tangan apa sekarang? Sekarang kiri sekarang. Sekarang kiri apa? Kiri apa sekarang? Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan apa? Kanan apa sekarang? Kanan kaki. Kanan kaki. Kanan kaki sekarang. Sekarang kaki apa? Kaki apa sekarang? Kaki sapi. Kaki sapi. Kaki sapi sekarang. Sekarang sapi apa? Sapi apa sekarang? Sapi perah. Sapi perah. Sapi perah sekarang. Sekarang perah apa? Perah apa sekarang? Perah susu. Perah susu. Perah susu sekarang. Sekarang susu apa? Susu apa sekarang? Susu bendera. Susu bendera sekarang. Bendera apa? Bendera apa sekarang? Bendera merah putih. Bendera merah putih. Konsekuensi yang salah. Kenapa siapa ini? Mbak? Gimana apa? Kesimpulan materi. Oke, dari kelompok yang menang, pengen kalian dukung kesimpulan materi di akhir. Oke, kita lanjut ke materi ya. Di sini saya akan menanyakan kesiapan kalian. Apakah kalian siap menerima materi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini? Siap. Oke, terima kasih. Bimbingan kali ini sekitar 45 menit. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada. Saya akan tayangkan PowerPoint tentang kemandirian di usia remaja. Nah, di sini sudah ditayangkan apa itu kemandirian. Sebelum kita masuk ke PowerPoint, di sini apakah ada yang tahu apa itu kemandirian? Mbak Rahma tahu apa itu kemandirian? Mbak Dwi? Independen. Boleh Mbak kita? Mbak Isma? Mbak Sinta? Mbak Arda? Tidak bergantung pada orang lain. Boleh. Independen dan tidak bergantung kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemandirian. Benar apa yang dikatakan Mbak Dwi tadi, kemandirian itu bisa diartikan sebagai independen, bahasa Inggrisnya ya. Sebagai kondisi di mana seorang tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian atau self-reliance adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri, yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, mengelola tenaga, mengelola semuanya yang ada di diri kalian itu dengan kemandirian kalian sendiri. Artinya tidak diatur oleh siapapun. Nah, di sini ada pengertian lain
demi kebaikan dirinya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, di sini poin ke-1 adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan atau inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, arti dari mengambil keputusan atau inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara kita itu kreatif dalam mencari atau mengulik bagaimana kok masalah ini bisa datang dan bagaimana kita menyelesaikannya. Lalu bagaimana seperti teknik atau sesuatu yang bisa diselesaikan, tapi itu menggunakan kekreativitasan kita sendiri. Lalu yang ketiga, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu seperti kalian bertanggung jawab apabila kalian dikasih sesuatu tanggungan. Masuk ke poin yang keempat, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, setiap seseorang melakukan suatu tindakan pasti akan ada dampak positif maupun negatif. Nah, biasanya dampak negatifnya itu kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, dari kemandirian ini kita bisa belajar bertanggung jawab atas semua yang dilakukan walaupun itu hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Selanjutnya adalah tanda kemandirian. Bisa kita lihat di PowerPoint. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreativitas dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan sikap otonomi di mana individu kreatif, bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan dari orang lain dengan kemampuannya sendiri. Individu diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ini adalah seperti kata lain dari definisi apa itu kemandirian. Kalian tidak bisa bergantung kepada orang lain. Sejatinya hidup ini tentang diri kita sendiri. Di sini saya akan membuka materi tentang bentuk-bentuk kemandirian. Bentuk-bentuk kemandirian adalah kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi kepada orang lain. Itu definisi dari kemandirian ekonomi. Sedangkan kemandirian sosial, kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Kemandirian emosi yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak terganggunya emosi pada emosi orang lain. Sedangkan kemandirian intelektual, kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini ciri-ciri kemandirian. Yang ke-1, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, kemampuan menjalankan peran baru. Yang ketiga, kemampuan memikul tanggung jawab. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri. Dan yang kelima, memiliki kejelasan pribadi. Di sini ada contoh-contoh permasalahan kemandirian. Yang ke-1 ada ketergantungan disiplin, bukan karena diri sendiri. Ini contohnya biasanya kalau kalian bangun di pagi hari saat mau sekolah itu harus dibangunkan oleh orang tua sampai disiram air. Nah, ini contoh poin ke-1. Yang kedua, sikap tidak peduli pada lingkungan hidup. Kalian tuh acuh tak acuh apabila ada yang buang sampah sembarangan, kalian nggak menegurnya, atau kalian sendiri yang malas buang sampah pada tempatnya. Itu contoh kedua. Yang ketiga adalah sikap hidup konformalitas. Konformalitas ini seperti kalian tuh acuh kepada orang lain. Kalian nggak peduli orang lain tuh sedih, bahagia atau membutuhkan pertolongan kalian. Nah, kalian tuh acuh. Dan yang terakhir adalah fonema pelajar kurang mandiri. Ini permasalahan yang sering terjadi di sekolahan. Yang satu, belajar hanya menjelang ujian atau sistem keputus malam. Ini saya sering melihat ini. Contoh seperti ini. Yang kedua adalah membolos. Apabila kalian itu malas dengan dosennya atau dengan mata pelajarannya, nah kalian membolos ini nggak baik ini. Dosa. Yang ketiga, mencontek. Mencontek ini pasti nggak belajar ini
tidak terasa sudah sampai di penghujung bimbingan pada kali ini. Terima kasih kalian yang mau mendengarkan, tapi habis ini kelompok A mendapat hukuman yaitu menjelaskan kembali apa yang tadi saya jelaskan. Salah satu perwakilan bisa langsung maju ke depan. Silakan Mbak Sinta, jelaskan apa itu kemandirian menurut kamu. Jadi kemandirian itu adalah sikap tidak bergantung pada orang lain. Jadi bisa sendiri apa-apa gitu. Nah, saya mau bertanya, contoh seperti apa yang sering Mbak Sinta lihat tentang kasus ketidakmandirian anak? Kayak mencontoh itu gak mandiri, soalnya kan dia butuh jawaban, nggak bisa berpikir sendiri, nggak mau berusaha gitu. Biasanya sebabnya karena Karena tidak mau belajar. oh, seperti di sini ada ya yang malas belajar. Teman saya. Oh, iya. Kalau mau manajemen waktu Mbak Sinta sudah bisa? Insya Allah. Apakah sudah bangun tepat jam 7? Jam 5 saya. Oh iya, siap. Berarti Mbak Sinta sudah Masuk sekolah. menerapkan apa itu kemandirian tanpa dibangunkan oleh orang tua? Alarm saya. Oh iya, siap. Terima kasih ya Mbak Sinta. Sama-sama. Dan setelah ini saya akan memberikan lembar per kelompok saja. Tuliskan apa yang sudah kalian dapat dari pertemuan bimbingan kelompok kali ini. Kerjakan ya. Oh, sudah ya. Silakan dikumpulin di sini ya. Kalian bisa mendiskusikan ini kepada teman kelompok atau mau dijawab sendiri juga nggak apa-apa kalau kalian mau. Di atas itu nomor 1 ada apa? Pengertian kemandirian. Yang kedua, contoh mandiri seperti apa? Yang ketiga, tadi fenomena yang sering terjadi. Ya, bisa dikumpulin ke sini ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sepertinya cukup sekian bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan maupun sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa